Jadi cerpen adalah bentuk narasi fiksi yang kompak dan ringkas. Dalam materi kita akan menjelajahi cerpen dengan menguraikan pengertian, macam-macam bentuk, ciri, dan memberikan contoh yang dapat membantu pemahaman kita tentang cerpen. Kemudian yaitu ada macam-macam cerpen. Jadi yang pertama itu ada cerpen realistik, cerpen fantasi, cerpen misteri, dan juga cerpen romantis. Nah, dari judulnya saja cerpen realistik sudah bisa kita pahami kalau cerpen realistis adalah cerpen yang mencerminkan kehidupan nyata dan menggambarkan karakter, suasana, dan peristiwa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya yaitu cerpen fantasi. Cerpen fantasi yaitu mengeksplorasi dunia imajinasi dan keajaiban dengan menampilkan elemen-elemen fantasi seperti makhluk, mitos, sihir, atau petualangan di dunia yang tidak nyata. Dan kemudian yaitu ada cerpen misteri. Cerpen yang membangun suasana misterius dan menampilkan plot yang penuh dengan teka-teki atau kejutan. Biasanya cerpen ini fokus pada pembicaraan suatu misteri atau rahasia. Dan kemudian yaitu cerpen romantis. Nah, cerpen yang mengisahkan kisah cinta antara dua karakter. Cerpen ini mungkin menggambarkan perjuangan, ketegangan, dan kebahagiaan dalam hubungan asmara. Dan yang berikutnya yaitu adalah bentuk-bentuk cerpen. Nah, bentuk-bentuk cerpen ini dibagi menjadi pengenalan, konflik, klimaks, dan kemudian penyelesaian. Pengenalan itu adalah bagian awal cerpen yang memperkenalkan latar belakang, karakter utama, dan situasi yang akan dikembangkan. Dan kemudian yaitu konflik, ketegangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter utama. Dan kemudian karakter utama, konflik merupakan inti cerita dan mendorong perkembangan karakter. Dan kemudian yaitu klimaks atau puncak ketegangan atau momen kritis dalam cerita. Klimaks mengarah ke penyelesaian konflik. Dan yang terakhir adalah penyelesaian, bagian akhir cerita yang menyajikan penyelesaian konflik dan menutup cerita dengan cara yang memuaskan. Dan kemudian yaitu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu ringkas, fokus pada inti cerita, karakter terbatas, dan penuh dengan imajinasi. Nah, apa sih maksudnya ringkas? Ringkas yaitu cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas dan merangkum cerita dalam formal yang singkat. Nah, jadi cerpen ini hanya terdiri dari 10.000 kata dan tidak boleh lebih. Dan kemudian yaitu adalah fokus pada inti cerita. Cerpen berfokus pada konflik dan perkembangan karakter utama tanpa memperluas plot secara berlebihan. Dan kemudian yaitu karakter terbatas dalam cerpen. Biasanya hanya ada beberapa karakter yang mendapat perhatian utama sehingga pembaca dapat lebih mengenal karakter-karakter tersebut. Dan yang terakhir adalah penuh dengan imajinasi. Cerpen membangkitkan imajinasi pembaca melalui penggunaan bahasa yang deskriptif dan detail dalam menggambarkan latar belakang dan karakter. Baiklah, itu penjelasan dari saya tadi. Apakah Anda sekalian ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, Firdaus, boleh? Nih, Ibu boleh dijelaskan ulang mengenai pengertian dari cerpen dan jenis-jenisnya tadi? Boleh. Jadi cerpen itu cerita pendek. Jadi cerita pendek yang tidak boleh melebihi dari 10.000 kata. Nah, dan juga ciri-cirinya tadi